Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Megarahman dengan NIM 22312224, Prodi Akuntansi dari Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis keuangan dan kebijakan dividen pendanaan dan peran pasar modal di PT Wijaya Karya Persero dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen pengampu saya yaitu Pak Zahron Abdurrahman. Baik, di sini saya akan memulai eh, mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya membahas tentang perusahaan Wika. Wika itu perusahaan BUMN di bidang konstruksi dan infrastruktur terkemuka di Indonesia yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2007 dengan kode saham Wika. Dan pemegang saham utamanya yaitu pemerintah yang menguasai sebanyak 91,02% saham. Wika ini sedang mengalami fase restrukturisasi untuk penyihatan keuangannya. Slide selanjutnya yaitu profil singkat perusahaan. Perusahaan ini didirikan waktu era Belanda dan Wika ini dinasionalisasi pada tahun 1961 dan menjadi perusahaan TBK pada tahun 2007. Wika ini memiliki 5 bisnis. Yang pertama yaitu infrastruktur, energi, industri, properti, dan investasi. Selanjutnya, Wika itu mendapatkan pendapatan yaitu 19,24 triliun rupiah. Dan total aset yang dimiliki Wika sekarang yaitu 63,36 triliun rupiah. Selanjutnya ada analisis kebijakan dividen. Jika tidak membagikan dividen selama 5 tahun, DPR 0% dari 2021 sampai 2025. Jadi perusahaan Wika tidak membagikan dividen selama periode tersebut. Strategi residual dividen hanya jika ada sisa laba setelah investasi. Jadi Wika membagikan dividen, mendapatkan dividen hanya jika ada sisa laba setelah investasi. Dan Wika ini berfokus untuk memulihkan profitabilitas dan mengurangi leverage. Selanjutnya ada faktor kebijakan dividen, yaitu yang pertama profitabilitas menurun. Pada tahun 2023, Wika mengalami profitabilitas yang menurun atau istilah rugi sekitar 7,8 triliun rupiah. Dan di tahun 2024, Wika mengalami kerugian 1,6 triliun rupiah. Wika mengalami likuiditas tertekan kas hanya 3,36 triliun dan pernah suspend 2002 tahun pada tahun 2023. Eh, Wika mengalami leverage tinggi, gearing rasio 2,99 kali, DER 4,35 kali pada tahun 2024. Selanjutnya ada analisis kebijakan pendanaan. Wika sebagai saving deficit unit yang pertama yaitu ada arus kas operasi sekitar 2,64 triliun. Itu tidak mencukupi kebutuhan investasi. Yang kedua, bergantung pada pendanaan eksternal untuk proyek strategis nasional. Yang ketiga, sumber dana yang diperoleh dari Wika yaitu dari PNM, obligasi, suku, pinjaman bank, dan risk issue. Selanjutnya ada sumber pendanaan Wika. Yang pertama, internal. Internal itu sumber pendanaan dari Wika yaitu retained earning dan laba operasi. Yang kedua, ekuitas. Ekuitas yaitu PNM, rights issue, IPO. Yang ketiga yaitu hutang, obligasi, sukuk, pinjaman bank. Selanjutnya ada peran pasar modal. Itu ada dibagi menjadi 4, yaitu akses modal, platform untuk penerbitan saham dan obligasi fleksibel. Yang kedua, likuiditas. Saham Wika diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat, yaitu transparansi.
mematuhi standar pelaporan ketat meningkatkan kepercayaan. Yang kelima, diversifikasi investor, yaitu menarik investor domestik dan asing global. Selanjutnya, perantara keuangan pendanaan. Itu ada empat, yaitu yang pertama bank. Bank menyediakan pinjaman mengelola kas pembentukan konsorsium. Yang kedua, underwriter, membantu penerbitan obligasi sukuk dan saham di pasar. Yang keempat, broker dealer, yaitu menjaga likuiditas perdagangan saham di BI. Yang kelima, lembaga investasi, dana pensiun, reksadana, asuransi sebagai investor. Selanjutnya ada kekurangan kebijakan keuangan. Itu dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu tidak ada dividen. Pemegang saham tidak mendapat cash return. Yang kedua, leverage tinggi. Rasio utang masih 2,99 kali meningkatkan risiko financial distress. Selanjutnya ada harga saham satu dari Rp810 dari tahun 2022 menjadi Rp240 di tahun 2023. Selanjutnya ada profitabilitas negatif. Laba belum stabil dan berkelanjutan. Kelebihan kebijakan keuangan. Yang pertama yaitu penyataan neraca, menahan laba untuk deleveraging dan memperkuat ekuitas. Selanjutnya ada fokus investasi. Dana dialokasikan untuk proyek strategis nasional. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu mengurangi beban bunga melalui restrukturisasi utang. Selanjutnya ada strategi jangka panjang, yaitu mempersiapkan dividen berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya ada rekomendasi keputusan keuangan. Yang pertama yaitu lanjutan deleveraging, yaitu target gearing 2,0 sampai 2,5 kali sesuai standar industri yang ada. Selanjutnya ada pertahanan DPR 0%, yaitu hingga laba positif berkelanjutan dan saldo laba pulih. Terus ada optimalkan capek, fokus proyek dengan ROI tinggi dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada tingkatan transparansi, yaitu bangun kepercayaan investor untuk track isu masa depan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu jika menerapkan kebijakan keuangan konservatif untuk mencapai stabilitas finansial dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.